Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan tentang kisah yang dilakoni oleh seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kisah ini banyak dengan periwayatan dan redaksi yang berbeda-beda, tetapi memiliki inti kisah yang sama, yaitu tentang adanya jamaah Imam Hasan Al-Basri yang datang kepada beliau, kemudian menanyakan atau mengeluhkan perihal kekeringan yang terjadi di kampungnya. Kemudian ketika telah menyampaikan keluhan tersebut, Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi. Solusinya adalah istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunlah kepadanya. Orang pertama keluar, kemudian berikutnya datang lagi dengan mengeluhkan kefakiran yang ia rasakan. Mungkin kondisi yang sempit, kemiskinan yang mungkin yang dialami oleh orang tersebut. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi. Yang uniknya, solusi tersebut sama dengan solusi yang diberikan oleh orang pertama tadi, yaitu istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunlah kepadanya. Orang ketiga masuk, kemudian mengeluhkan berkenaan dengan dia sudah lama tidak diberi keturunan. Kemudian dia sangat ingin apabila diberi putra atau putri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi yang sama. Astaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepadanya. Dalam riwayat lain ada orang keempat yang mengeluhkan kebunnya yang kering, panennya tidak melimpah, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan solusi yang sama. Astaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah, memohon ampunlah kepadanya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, kenapa kok orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda, namun solusinya cuma istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, memohon ampunlah kepadanya. Maka beliau mengutip ayat di dalam surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Beliau mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Beliau mengutip, faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan kepada mereka, redaksinya di sini Nabi Nuh, memohon ampunlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya ketika Allah telah mengampuni kalian, Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan menambahkan untuk kalian harta yang banyak, anak-anak yang banyak, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan kebun-kebun untuk kalian dan air mengalir itu untuk kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari sini kita kemudian melihat bahwa yang memberikan janji berupa tadi keturunan, harta, air yang mengalir deras dari langit, kemudian mengalirkan sungai, menghijaukan kebun-kebun, yang menjanjikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dengan cara yang sama,
yaitu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya. Karena ketika Allah sudah memberikan ampunan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan banyak hal yang dibutuhkannya. Nah, mari kita senantiasa memperbanyak istighfar di dalam 24 jam kehidupan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sehingga lisan kita mudah untuk mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selain mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah, beliau juga meneladankan kepada kita. Maka kata beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la astaghfirullah, sungguh saya ini memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan memohon bertobat kepadanya, fil yaum aktsara min 70 marrah, tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Cukup banyak, yang mungkin kadang kita masih terasa berat. Di redaksi lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita semuanya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah wastaghfiru, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, itu memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam 100 kali. Insya Allah jumlah yang banyak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita mari sekali lagi memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita meladimi istighfar, setidaknya ada dua hal yang itu kita dapatkan. Yang pertama, ketika kita banyak istighfar memohon ampun kepada Allah, itu artinya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk senantiasa bertobat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Itu akan kita lakukan sehingga kita termasuk orang yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dia dapatkan di dunia dan juga nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, ketika kita memperbanyak istighfar, artinya kita meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah, sebagaimana hadis tadi, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau beristighfar tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farja wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah, barang siapa yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan untuknya setiap kesedihan itu jalan keluar. Dan untuk setiap kesempitan yang dia rasakan, kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang yang banyak istighfar, razaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi berkenaan dengan istighfar, keutamaan istighfar yang kita didorong untuk senantiasa mengulang-ulang membasahi lisan kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan ketika kita mohon ampun kepada Allah, Allah memberikan pengampunannya kepada kita. Niscaya semua yang kita butuhkan
Allah akan berikan dengan kontan, dengan serta-merta, dengan segera sesuai yang kita harapkan. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.